Hai, oke, selamat sore semuanya. Jadi saya ulang lagi penjelasannya di sini ya, berhubung tadi Zoom-nya ternyata tidak bisa di-convert file videonya. Oke, jadi saya nggak tahu kenapa, jadi saya ulang aja di sini biar semuanya dapat. Ya, berhubung juga di Zoom tadi ada beberapa permasalahan di awal. Oke. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan, ya baru saja kita berdiskusi tentang teacher-student relationship atau hubungan antara guru dan siswa. Oke, jadi sebelumnya di Zoom juga saya bilang, jadi saya pada PowerPoint ini semuanya dalam bahasa Inggris dan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf sekali, jadi inilah cara saya untuk membantu kalian untuk lebih bisa berusaha juga untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalian silahkan translate kalau umpamanya kalian kesulitan, ya translate dalam bahasa Indonesia ininya apa. Jadi dari situlah kalian bisa belajar. Oke. Dan juga mohon maaf, jadi selama perekaman video ini ada beberapa suara-suara, anggaplah itu sebagai iklan ya. Jadi suara anak-anak saya contohnya atau suara apapun nanti yang mungkin mengganggu, jadi fokuslah pada suara saya saja. Oke, jadi bagaimana sih hubungan antara guru dan siswa itu? Apa sih yang dimaksud dengan hubungan guru dan siswa? Oke, jadi the nature and the quality of students' relationship with the teacher play a major role in encouraging and also engaging them in learning. Jadi hubungan antara guru dan siswa itu merupakan faktor alami dan juga menunjukkan kualitas dari suatu pembelajaran atau suatu hubungan antara guru dan siswa dalam saling mendukung dan membantu mereka dalam pembelajaran. Jadi dengan terciptanya hubungan positif atau hubungan yang baik antara guru dan siswa akan membantu siswa dalam pelajaran mereka, dalam lebih mendalami atau lebih memudahkan mereka dalam proses belajar. And then it is a fundamental aspect of a quality teaching and student learning. Jadi hal ini adalah hal yang basic sekali atau hal yang aspek yang sangat mendasar sekali tentang kualitas belajar pembelajaran di kelas antara guru dan siswa. Ya, jadi bisa dilihat dari teacher-student relationship. Jadi hubungan antara guru dan siswa itu mengambil alih atau sebagai dasar yang paling penting untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif di kelas. Oke, jadi ini pengertiannya. Positive teacher-student relationship promote a sense of school belonging and encourage student to participate cooperatively. Jadi adanya suatu hubungan yang positif antara guru dan siswa itu juga akan membuat atau mempromosikan atau istilahnya menunjukkan menunjukkan atau mendukung timbulnya school belonging atau rasa memiliki sekolah atau rasa memiliki satu sama lain. Oh, itu guru saya, oh itu siswa saya. Jadi itu namanya sense of belonging, ya. And encourage student participate cooperatively. Tentu saja ketika hubungan antara guru dan siswa itu positif, jadi siswa akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi di kelas, ya, partisipasi dalam pembelajaran, atau yang lebih memungkinkan lagi bisa diajak untuk bekerja sama, baik itu di luar kelas ataupun di dalam kelas, konteks akademik ataupun non akademik, ya. Dan teacher are able to assist student with motivation and goal setting, and student can turn them for advice and guidance. Ya, jadi seorang guru itu harus bisa untuk membantu siswanya dengan cara memberikan motivasi dan juga goal setting, atau membantu mereka untuk mendapatkan apa sih tujuan dari pembelajaran mereka, apa sih yang harus mereka ketahui. Jadi seperti menjadi guide-nya. Jadi kalian yang
membantu mereka atau kalian yang membantu mereka untuk men-setting atau mengatur cara belajar, memberikan support, memberikan advice ya. Jadi kalian akan berperan, guru akan berperan sebagai advisor atau pemberi nasihat atau sebagai pemberi guidance atau istilahnya mengarahkan mereka sebagai seorang pengarah ya, pemberi arah. Okay, and then the teacher who enjoy good relationship with the students are able to increasingly involve their student in classroom learning activities. Jadi seorang guru yang bisa enjoy, istilahnya santai atau menikmati hubungan baik antara guru dan siswa itu bisa membantu seorang guru tersebut untuk menciptakan atau untuk menaruh atau menempatkan siswa mereka di kegiatan belajar yang kondusif atau aktivitas belajar yang kondusif di kelas. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika seseorang atau seorang guru itu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan siswanya, bilanglah terkesan strict gitu umpamanya, terus entah di luar ataupun di dalam kelas strict orangnya, jadi bisa menimbulkan ketidaknyamanan di siswa. Ya, jadi siswa pun tidak involve dia ke learning activity kalian. Jadi siswa itu tidak ada rasa ingin belajar. Jadi istilahnya cuek dia terhadap pelajaran kalian. Okay. And then positive or healthy relationship prevailing between the teacher and the student increase students motivation, self motivation. Jadi di sini kalau hubungan positif antara guru dan siswa itu ada dua jenis ya. Jadi kenapa saya bilang ada dua jenis? Jadi karena tidak menutup kemungkinan adanya hubungan positif yang dalam tanda kutip ya. Jadi itu manusiawi. Cuman seharusnya tidak terjadi di antara guru dan siswa. Oke, contohnya hubungan positif yang healthy atau yang sehat ya, hubungan positif antara guru dan siswa yang sehat. Bilanglah itu pasti udah banyak sekali ada contohnya diketahui, umpamanya saling support satu sama lain ya. Jadi yang negatif atau yang tidak hubungan positif, istilahnya positif itu kan hubungan yang erat antara guru dan siswa. Tapi hubungan yang positif itu ada juga yang tidak sehat. Contohnya ya, jadi banyak sekali contoh. Kalau dulu ya itu ada yang istilahnya hubungan antara si guru A dengan si guru B itu baik banget ya. Jadi istilahnya sampai gurunya itu memberikan nilai yang bagus untuk anak itu, padahal tidak terlalu pintar dia di kelas. Nah itu sudah termasuk the relationship is positive but it is going unhealthy. Jadi udah nggak sehat ya. Dan juga contoh lain umpamanya malah ya ini yang semoga tidak terjadi, tapi bisa saja terjadi, tapi kita doakan nggak usah terjadi ya. Oke, jadi contohnya nih, kalau umpamanya kalian dapat ngajar di SMA atau bilanglah kalian nanti siapa tahu jadi dosen ya, dan masih single, masih muda gitu umpamanya. Terus kalian membangun hubungan yang positif dengan siswa-siswa kalian, dengan mahasiswa-mahasiswa kalian. Terus tidak sengaja lah kalian ada crush. Crush di sini maksudnya adalah just like love activity, lah kalian suka. Jadi sukanya itu istilahnya lebih ya kalian tahu lah ya. Pokoknya itu tidak diperbolehkan. It's unhealthy. Ya, so it is a positive. Jadi positifnya adalah karena dekat kan. Jadi but it is unhealthy. The relationship is not healthy ya. Jadi tidak sehat hubungan yang seperti itu, hubungan antara guru dan siswa. Oke, jadi mengerti kan maksud saya dengan hubungan antara guru dan siswa yang positif, yang mana yang healthy atau yang mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Oke, atau istilahnya menerima tombokan dari siswa itu juga termasuk ke yang tidak sehat. Oke, selanjutnya, and then where there is no cordial teacher-student relationship,
It increase the anxiety and mental stress among the students. Jadi di mana jika tidak tercipta atau tidak dijaga atau tidak adanya hubungan yang baik atau keeratan hubungan antara guru dan siswa, maka hal tersebut akan meningkatkan anxiety. Anxiety itu adalah kecemasan yang terjadi yang dialami oleh siswa. Jadi akan mengalami anxiety yang sangat like mental stress juga ya. Jadi akan membuat mereka menjadi mental stress, kan istilahnya tertekan dengan pembelajaran kalian. Jadi kalau kalian kadang ya, jadi kalau saya dulu sempat juga mengalami hal ini. Jadi saya suka dengan mata pelajaran itu, tapi gurunya saya nggak suka, atau istilahnya gurunya jauh sekali, atau gurunya istilahnya menjaga jarak dengan siswanya. Nah itu pun bisa menimbulkan kecemasan kayak kira-kira bapaknya ini nggak apa-apa ya kalau saya mengajukan pertanyaan banyak-banyak gitu umpamanya. Jadi setiap siswa mengajukan pertanyaan, kalian nggak pernah hormati gitu, nggak pernah prize, nggak pernah ngasih good question. Jadi istilahnya tidak ramah kalian di kelas, jadi strict banget. Nah itu juga akan menimbulkan anxiety bagi siswa. Jadi kalau udah siswa mengalami yang namanya anxiety, believe me, that student will not able to follow your lesson. Jadi dia tidak akan pernah bisa mengikuti pelajaran kalian. Sehebat apapun kalian mengajari mereka, jika mereka tidak menyukai kalian sebagai seorang guru, tidak akan pernah berhasil pembelajaran itu terjadi. Okay? And then due to this, some students might exhibit maladjusted behavior and also disrupt the classroom activities. Nah, jadi jika hal tersebut terjadi, jadi maksudnya hal tersebut dimaksud adalah hubungan yang renggang antara guru dan siswa itu terjadi. Beberapa siswa atau istilahnya ada aja siswa di kelas itu akan maladjusted behavior atau berperilaku yang tidak semestinya di kelas. Contohnya seperti tidur di kelas ya, atau membuat keributan di kelas, atau karena sekarang boleh membawa handphone ya, jadi main HP di kelas. Itu juga termasuk ke maladjusted behavior. Dan juga mengganggu, hal tersebut bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, jadi udah tahu kan sekarang seberapa penting hubungan baik atau hubungan positif antara guru dan siswa itu harus dibangun ya, alasannya. And then muncullah pertanyaan, terus Miss, kita harus gimana dong caranya biar hubungan antara siswa dan guru ini bisa terjadi, Miss? Oke, saya punya tipsnya. Tapi sebelumnya ada quotation yang harus saya tampilkan untuk kalian. Jadi tadi juga udah saya jelasin. So every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understand the power of the connection and insist they become the best they can possibly be. Maksudnya adalah, jadi setiap siswa, setiap anak itu akan menjadi pemenang ketika orang dewasa atau gurunya di sini ya tidak pernah menyerah terhadap mereka, mengerti akan kemampuan mereka atau kemampuan mempunyai hubungan yang baik antara dengan mereka, dan percaya bahwa mereka bisa menjadi atau siswanya bisa menjadi yang terbaik, dan hal tersebut bisa saja terjadi. Dan as you know that the kids don't learn from people they don't like. Nah, jadi siswa tidak akan pernah belajar, atau siswa itu tidak, kids di sini bilang, tapi ini adalah siswa, saya anak-anak ya, tidak akan pernah belajar dari orang yang mereka tidak suka. Ya, jadi quotation ini dikemukakan oleh Rita Pierson yang seorang educator dan juga mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak di istilahnya orang-orang anak-anak yang kurang mampu ya. Jadi beliau sudah mengetahui ya, jadi juga mereka beliau juga Rita Pierson ini memberikan seminar-seminar atau meeting pembelajaran berhubungan tentang education ya. Dan selanjutnya
Selanjutnya, Kohn juga berkata, children are not likely to be respectful when important adult in their life respect them. Ya, jadi anak-anak akan lebih respect terhadap kita atau lebih menghormati ya ketika important adult di sini maksudnya orang-orang dewasa di sekitar mereka menghormati mereka juga. Jadi kalau kalian sebagai seorang calon guru nanti ingin dihormati oleh siswa-siswa kalian, kalian juga harus berusaha untuk menghormati siswa kalian. Menghormati itu maksudnya bukan mengagung-agungkan siswa kalian, no, tapi istilahnya respect kalau mereka sedang in bad mood. Jadi umpamanya kalian tahu gimana caranya untuk meningkatkan mood mereka. Jadi mengetahui, memahami perasaan mereka atau cara-cara mereka untuk belajar. Okay, and then the most powerful weapon available to secondary school teacher who wants to foster favorable learning climate is a positive relationship with the student. It is based on Thomson. Jadi Thomson mengatakan senjata yang paling hebat atau senjata yang paling kuat yang tersedia untuk guru-guru sekolah dasar atau bilanglah SD, SMP, SMA adalah ketika seorang guru itu ingin mengadakan atau menciptakan iklim positif atau hubungan positif antara siswa mereka. Jadi hubungan positif antara guru dan siswa itu akan menjadi senjata yang paling kuat oleh seorang guru tersebut. Okay, and then how to improve the teacher student relationship. Jadi bagaimana dong caranya untuk meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Ingat ya, hubungan yang positif, bukan positif tanda kutip. Okay. And then gimana caranya? Yang pertama, set the boundaries with student and by treating all the students as the same. Jadi set the boundaries. Jadi tunjukkanlah kepada siswa atau ciptakanlah suatu kondisi yang sama. Boundaries itu istilahnya pencitraan yang sama terhadap semua siswa. Bagaimana dengan cara memperlakukan mereka semua dengan cara yang sama. Jadi tidak subjektif, ya, harus objektif sebagai seorang guru. And then respect to the student like the one you are expected to from them. Jadi hormati mereka sebagai seorang siswa seperti kalian juga ingin dihormati sebagai seorang guru. And then be available for student to talk, share, and have pleasure together. Sediakanlah waktu kalian untuk berbicara, untuk ngobrol, ya sharing, terus juga having fun bersama-sama mereka. Jadi umpamanya ikut event, mengikuti kegiatan mereka, support them, itu juga termasuk having fun together. Atau umpamanya nge-camp bareng, ya itu juga nggak masalah, as long it is a positive. The next, you have to listen and try to understand the students, not too strict but not too loose. Ya, jadi menjadi pendengar yang baik ya, dengarkan dan coba mengerti siswa kalian. Jangan terlalu strict tapi jangan terlalu longgar. Ya, jadi istilahnya jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Jadilah yang tengah-tengah. Saya ingin jadi semua guru itu atau semua calon guru itu atau kalian pun harus mencari titik tengah versi kalian itu yang mana sih, ya. So you have to show the best of you as a teacher, as a teacher wannabe, ya. Jadi kira-kira tengah-tengah dari antara yang ketat sama yang nggak ketat itu di mana sih ya harusnya saya bersikap, ya. So you have to think about this, and then greet the student with a smile as they come into the class. Nah, jadi kasih mereka senyum ketika mereka sampai di kelas. Jangan, atau pokoknya ketika kalian sampai di kelas kasih senyum kalian, senyum yang termanis, ya. Jadi istilahnya kenapa demikian? Ketika kalian menyambut mereka dengan tatapan yang sangar, jadi itu sudah menunjukkan mereka tidak akan pernah bisa mengikuti kelas kalian. So try to greet them with smile and then be friendly with them. Ya, jadi lebih dekat lagi dengan mereka, senyum, ya. Coba kalau kalian disenyumin kan juga suka, ya. Jadi istilahnya pemikiran kalian jadi
istilahnya umpamanya saya tanyain, how are you students, terus umpamanya kalian bilang I'm fine miss and you gitu. I'm not good today gitu, umpamanya I'm not in a good condition today gitu, umpamanya saya tidak berada di kondisi yang baik hari ini gitu, umpamanya saya bilang. Jadi itu akan mempengaruhi kok, percayalah itu akan mempengaruhi keseluruhan siswa kalian. Oh missnya lagi bad mood nih sehari ini, aduh susah dah pembelajaran hari ini, aduh bakalan ketat dah hari ini, aduh missnya bakalan marah-marah dah hari ini. Akan banyak anxiety yang muncul di pikiran siswa kalian. Okay? And then talk with them and listen to what is going on in their life. Jadi nggak hanya berbicara dengan mereka dan juga dengarkan apa yang mereka bicarakan. Bukan hanya mengenai sekolah mereka, akademik mereka, tapi juga tentang kehidupan mereka. Oke, jadi di luar dari akademik, umpamanya gimana keluarganya, bagaimana pertemanan mereka. Jadi di sanalah kalian bisa membangun bonding yang bagus antara guru dan siswa. And then support the school extracurricular activities. Jadi kalau kalian punya kemampuan seperti metetabuhan gitu, umpamanya kalian bisa membantu mereka memanage extracurricular tabuh gitu umpamanya, atau seni yang lainnya. Ya, and then go to the sporting event place when the students see you supporting them, they will appreciate you more. Jadi pergilah ke event-event olahraga ya, yang umpamanya kayak gerak jalan atau umpamanya kayak pertandingan basket atau plays, istilahnya plays itu kayak performance mereka, kayak drama mereka buat, umpamanya datang support mereka. Jadi ketika siswa kalian melihat kalian support mereka, mereka akan lebih menghargai kalian sebagai seorang gurunya. Oke, ini udah tadi kita bahas. And then the method develop a positive relationship with the students. Jadi ini relationship between teacher and student. Ini adalah penelitian saya waktu S2 ya. Jadi saya juga meneliti bagaimana sih hubungan antara guru bahasa Inggris dengan siswanya ya. Jadi sekian tahun yang lalu, tahun 2012 ya. Jadi saya bisa mendapat kesimpulan. So the method of develop positive relationship with the student ya, sebagai seorang guru, pertama, so you have to getting to know the student. Jadi kalian harus tahu siswa kalian itu siapa ya. It means that the learning students dislike, hobbies, passion and interest. Jadi kalian harus tahu apa yang mereka suka, bagaimana cara mereka belajar. Mereka lebih suka dikasih belajar apa, pokoknya belajar dengan cara apa, dengan cara bagaimana mereka tidak suka, hobi kalian, passionnya mereka, apa yang mereka suka dan gak suka, apa yang mereka membuat mereka tertarik, itu harus kalian cari tahu. Susah banget dong Miss ya? Yes. So because the teacher is 24 hours job ya, jadi karena guru itu adalah pekerjaan 24 jam. Jangan sampai kalau saya bilang kayak gini kalian mundur jadi seorang guru. No. Ya, it is nice, it is marvelous to become a teacher. Jadi kalian bisa punya banyak fans ya ketika kalian menjadi seorang guru, apalagi menjadi seorang guru yang bisa membangun hubungan positif dengan siswa. Okay. And then setelah mengetahui siapa siswa kalian, berdialog. Nah, dialog is a unique relationship builder. Jadi dialog itu merupakan pembangun hubungan yang unik. Karena apa? Sometimes pointless conversation with another person is one of the best way of building relationship and trust. Jadi pointless, jadi istilahnya omongan yang ngalur ngidul. Jadi tidak ada poinnya apa, tidak ada poin apapun, pokoknya cerita aja ya, pokoknya ngobrol aja. Jadi ngobrol topik bebas gitu, yang ada ngobrolin topik apa. Itu terkadang bisa menjadi cara terbaik untuk membangun hubungan dan juga kepercayaan siswa dengan kalian. Okay? And then become an active listening person. Jadi active listening means that you listen about the sharing of your student and then give them your response. Jadi kasih responnya, jangan hanya dengerin aja. Oh gitu ya, jadi nggak hanya gitu aja. Jadi kok bisa begitu ya? Jadi istilahnya ada timbal baliknya. Jadi mereka akan merasa lebih dihargai. Oh berarti missnya dengerin apa yang saya omongin. Ya, mengetahui kalau kalian bisa diajak sharing, bisa diajak istilahnya sharing permasalahan mereka. So it is also develop their trust on you.
And then share relevant personal story and anecdotes. Jadi hal ini juga salah satu cara terbaik atau metode terbaik ya untuk meningkatkan hubungan kalian sebagai seorang guru terhadap siswa kalian. Ya, jadi dengan cara menceritakan atau membagikan personal story kalian yang relevan, yang berhubungan dengan pembelajaran atau anecdotes, lucu-lucuan ya. Jadi pokoknya the silly things that you have done in the past ya, pokoknya sekarang pokoknya kayak gimana pengalaman kalian waktu kuliah, terus pokoknya nanti kalian ngajar, oh dulu waktu kuliah kayak gini. Jadi seperti yang saya pernah sharing juga ke kalian about my personal story, about ketika saya mengatakan kalau dulu waktu SMA saya ikut kursus, terus juga dapat nilai bahasa Inggris saya bisa dapat 80-90 karena saya ikut kursus. It is a personal story ya. Jadi kalian bisa kok share that kind of personal story dengan siswa kalian, dan itu juga akan membantu kalian untuk membangun hubungan baik dengan siswa kalian. Okay, the next one is offer one-on-one support. Jadi one-on-one support, jadi support satu dengan one by one ya, itu maksudnya. Jadi setiap siswa di kelas itu menerima individual assistant namanya in some point. Jadi umpamanya ketika kalian melihat satu siswa atau bilanglah 2 orang siswa yang agak hari ini ya, istilahnya entah itu agak ke negatif atau agak gimana, agak bersedih gitu ya hari ini, you can offer them one-on-one support. Jadi support secara individual, support secara personal ya, di luar jam akademik mereka, tapi masih berhubungan dengan academic and their life. Okay. And then provide praise and positive encouragement. Jadi kalian juga tidak boleh pelit dengan penghargaan ya. Jadi umpamanya mengatakan wah 100, oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi nggak boleh pelit dengan praise and also positive encouragement, atau cara mengajak yang positif atau dukungan yang positif. Okay. Support yang positif itu juga namanya positive encouragement. So nothing makes a person feel better about themselves than hearing a words of encouragement. Jadi tidak istilahnya ketika kalian mendengar kata-kata positif atau dukungan positif, perkataan positif dari seseorang, itu akan membantu kalian untuk membuat perasaan kalian menjadi lebih baik. Ya, honest feedback will help student at the top of their games. Jadi feedback yang positif atau feedback yang sejujurnya dan itu positif, itu bisa membantu mereka untuk menjadi the top of their game. Jadi yang terbaik untuk versi mereka. Ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya sharing hari ini, yaitu tentang hubungan antara guru dan siswa, bagaimana apa pengertiannya, terus bagaimana cara menjaganya, terus bagaimana cara membangunnya. Sudah saya sampaikan di penjelasan sebelumnya. Jadi bisa saya simpulkan, ketika kalian ingin menjadi seorang guru atau nantinya ketika kalian menjadi seorang pendidik, jadi meskipun kalian bukan seorang guru yang di kelas, tapi kalian nanti juga akan menjadi orang tua, itu sama ya, you are a teacher ya, and then kalian juga akan mendidik anak-anak kalian. Jadi ketika kalian positively become a teacher, jadi berprofesi sebagai seorang guru, jadi badan kalian ya, raga kalian, jiwa kalian dan pikiran kalian itu terfokus untuk mendidik atau menjaga hubungan baik dengan siswa kalian ya, baik dengan cara berbicara, berdialog dengan mereka, mendengarkan mereka, dan juga support mereka dengan personal story kalian atau dengan motivasi kalian, memotivasi mereka untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan juga hubungan baik antara guru dan siswa itu bisa membantu menjaga image guru dan juga mengeluarkan sisi positif dari siswa atau membuat siswa itu terkelupas dan terlihatlah versi terbaik mereka. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang teacher-student relationship. Jangan lupa jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya langsung lewat WA group ataupun secara personal, tapi bagusnya lewat WA group. Dan di WA group saya sudah mengirimkan suatu pertanyaan yang harus kalian jawab di Padlet ya.
Jadi kalian bisa access di link yang sudah saya berikan dan jawab pertanyaan di sana. Okay, so for today it is enough for me for the discussion. Thank you for your time in watching this video. I hope that you understand what you should do when one day you become a teacher. So be the best version of you as a teacher and give your student the motivation to show their best. Okay, thank you for today. See you on the next topic.